pagi, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Bu Guru harap anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita lagi dengan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan ide pokok. Masih sama dengan subtema sebelumnya, kita tetap belajar tentang ide pokok. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan atau lihat video dari Bu Guru berikut ya. Terima kasih. Sama seperti subtema-subtema sebelumnya, di subtema 3 kita kali ini kita akan menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Nah, anak-anak sudah ingat atau masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Jadi, untuk menentukan ide pokok dalam teks, anak-anak harus membaca sebuah teks dulu. Nah, di sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Di setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, anak-anak akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Bagaimana? Masih ingat apa itu ide pokok? Berikutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, kalau tadi kita belajar menentukan ide pokok berdasarkan sebuah teks, sekarang kita belajar menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Oke, untuk menentukan ide pokok berdasarkan gambar, anak-anak harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi yang ada di dalam gambar. Misalnya, siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana lokasi gambar itu, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nah, yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nanti dari gambar tersebut, anak-anak bisa menentukan ide pokoknya apa, begitu ya. Nah, yang berikutnya, kita menulis ide pokok dari teks. Nah, untuk menulis ide pokok, Bu Guru mau mengingatkan anak-anak kembali. Jadi, agar kalian mengetahui di mana tempat ide pokok itu berada, anak-anak pertama harus membaca teks tersebut. Kemudian, mencari ide pokoknya itu bisa ditemukan di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Di situ tempat-tempatnya ide pokok, oke? Nah, berikutnya kita akan belajar menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Sekarang kita akan berlatih cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Jadi, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, kalau anak-anak tidak tahu bagaimana bentuk dari diagram pohon, anak-anak boleh lihat di slide berikut ya. Nah, ini adalah contoh diagram pohon yang Bu Guru buat. Bisa kalian buat berupa lingkaran, persegi, atau kotak-kotak, atau terserah. Yang penting dia menyerupai sebuah pohon yang punya akarnya misalnya, atau cabang-cabangnya. Nanti di tengah-tengah atau di atas boleh kalian buat dalam kotak, lingkaran, atau gambar atau bentuk apa saja, kalian tulis judul teksnya. Kemudian buatlah cabang yang berisi tentang ide pokok dari paragraf-paragraf yang kalian baca di dalam sebuah teks atau gambar. Begitu ya, kalian bisa perhatikan diagram Bu Guru di slide. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Jadi, untuk membuat sebuah cerita pendek berdasarkan ide pokok ada beberapa langkah yang anak-anak harus perhatikan. Yang pertama, harus menentukan topik cerita yang akan dibuat. Berikutnya, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Kemudian, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat yang tersebut sehingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek.
Nah, bagaimana video dari Bu Guru? Sudah paham? Kalau belum paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru ya. Nah, jangan lupa di rumah anak-anak tetap mengerjakan PR-nya dan terus rajin belajar. Jangan lupa juga kalian tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi.